Halo guys, di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan Kamen Rider Gachat. Yang dimana episode kali ini gila, seru sekali ya. Sepanjang episode isinya gelut terus. So untuk itu langsung aja, ini dia Kamen Rider Gachat episode 12. Melanjutkan episode kemarin, di mana Mbak Harima yang merupakan anggota tim penyidik adalah seorang mata-mata. Dia yang memberikan kartu blank card kepada Three Dark Sister, dan secara tidak langsung turut andil juga dalam penyelesaian Red Driver. Nah, kenapa dia bersekongkol dengan Three Dark Sister? Katanya sih karena Mbak Harima ini sangat mengidolakan mereka. Enggak. Karena dia memujanya. Rencana Three Dark Sister yang ingin menghancurkan dunia sangat indah di mata Mbak Harima. Nah, ngomongin soal Mbak Harima, di sini juga dijelaskan kalau teknik portal yang dia gunakan adalah teknik alkimia terlarang, yang dimana ada risikonya. Kalau terlalu sering digunakan, tangannya ini bisa hancur atau hilang. Ya, tanda-tandanya udah kelihatan sih. Ada garis-garis urat hitam gitu kan di tangannya. Dan kalau aku tengok kayak bekas luka juga sih. Nah, tapi nggak sampai 5 menit guys. Pas dia ngomong begitu, Mbak Harimanya udah menghilang aja. Menghilangnya bukan karena efek samping teknik terlarangnya itu, melainkan dieksekusi langsung oleh Atropos, yang mengatakan kalau Harima ini tidak berguna lagi. Aduh, cepat amat ya. Padahal menurutku cocok loh jadi villain. Ekspresinya dapet, intimidasinya juga. Tapi sayang guys, terlalu cepat dimatiin. Padahal tunggu bentar dikit kenapa kayak kan? Sampai pertengahan series kan lumayan. Nambah-nambah bumbu cerita. Oke lah, lanjut lagi. Di sini Three Dark Sister mulai melancarkan serangannya. Tapi sebelum itu pas mereka muncul ini keren sih. Berasa beda banget dari kemunculan mereka di episode-episode sebelumnya. Mungkin karena jarang kayak begini kali ya. Biasanya kan kalau enggak Kloto aja ya Lucky Sis aja yang beraksi kan. Nah ini dengarin nih bertiga. Terakhir kali itu kayaknya episode 1 lah ya kan. Udah lama banget tuh. Nah, di sini Kloto memberikan atau memakaikan Red Driver secara paksa kepada Sabimaru yang dikatakan sebagai pengguna yang cocok untuk kelinci percobaan. Nah, ditambahin juga nih sama Lakesis yang mengatakan kalau Red Driver ini adalah bentuk dari kedengkian manusia. Nah, teori ini tuh masuk sih, dimana Red Driver ini kan dibuat dari serpihan malgam ya. Yang notabene kan malgam itu tercipta dari kedengkian atau kemarahan manusia kan. Makanya nggak terkontrol gitu. Oke lanjut. Setelah drivernya diberikan, berubahlah si Sabimaru ini menjadi Kamen Rider Dread dengan menggunakan kartu Repli Steamliner. Tapi kalau aku tengok kok nggak ada unsur keretanya ya. Malah mirip ini rider-rider motif tengkorak. Kayak ini 15. Tapi sequence perubahannya keren sih. Dimana usernya itu terbakar lebih dulu kan. Terus dilanjutkan dengan kemunculan tulang tengkorak di belakangnya. And then berubah deh. Soundnya juga bagus sih. Simple. Keren ya, khas villain banget lah. Nah, di saat semuanya terkejut dengan henshinnya Sabimaru, si Kurogane ini nggak peduli meskipun sudah dibilangin untuk tidak menyerang dulu. Dianya mah tetep terobos aja lah. Alhasil gimana? Ya udah pasti kebantai lah. Rider yang baru debut udah pasti OP parah cok. Bang Montir langsung turu kena rider kick. Apalagi si Hotaru. Nah terus dengan kalahnya Kurogane yang begitu cepat membuat harapan satu-satunya tentu ada di Hotaru.
Dan nggak pakai lama berubahlah si Hotaru ini menjadi Kamen Rider Gachat Steam Hopper. Pertarungan keduanya cukup intens nih, dimana setiap form yang dipakai Hotaru di counter dengan kartu yang sama juga oleh Kamen Rider Dread. Dimulai dari form Appare Skebos yang di counter dengan kartu yang sama, yaitu Repli Skebos dan Repli Appare Bushido. Sehingga di sini tuh kecepatan diadu dengan kecepatan. Terus ada juga Unwrestler yang di counter dengan kartu yang sama juga lah, yaitu Wrestler G, sehingga menghasilkan power diadu dengan power. Dan gak cuma itu aja guys, usernya juga mempengaruhi kekuatan, dimana Sabimaru ini kan orangnya pintar ya. Pengetahuannya tentang Kemi tidak perlu diragukan lagi. Jadi Kamen Rider Dread ini memaksimalkan semua potensi itu. Makanya dari awal Three Dark Sister memang sudah memantau Sabimaru buat dijadikan user percobaan. Lanjut, meskipun sudah spam skill, apa daya lah Kamen Rider Dread ini terlalu kuat cuy. Semua serangan Hotaru mampu di counternya, alhasil dia pun kalah. Dan nggak cuma itu aja, teman-temannya juga ikut ke bantai. Tuh lihat, Minato Sensei aja kena tusuk gitu cok sama Kloto. Terus si Renge diancam Atropos langsung ciut. Nah paling Rine doang sih yang agak mendingan. Ketika akan ditebas Lachesis, dia ditolong sama Kurogane. Loh, bukannya dia tadi turu ya? Kok masih sempat nolong? Mungkin the power of kepepet kali ya. Melihat Rine yang mau digebuk, langsung deh bangun. Nah, melihat teman-temannya pada kena bantai, marahlah si Hotaru ini. Dan dengan kekuatan penuh amarah, dia pun siap memukulnya. Namun, kampretnya ketika hampir mengenai wajahnya, Kamen Rider Dread ini licik. Dengan menampakkan separuh wajahnya Sabimaru yang kelihatan tersiksa, Hotaru yang tadinya hendak nonjok malah nggak jadi. Terus ya udah, memanfaatkan kelengahan itu, Kamen Rider Dread ini pun memberikan finishing berupa tinjuan maut yang membuat Hotaru terkapar. Dan gak cuma sampai di situ aja guys. Ketika sudah tak berdaya, Kamen Rider Dread ini masih sempat-sempatnya memberikan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya Hotaru. Gila cowok. Normalnya sih ya, muka Hotaru ini udah jadi peyek coy. Coba aja lu bayangin, satu pukulan Kamen Rider Dread berapa ton itu? Kalau kena muka manusia normal harusnya udah meningsoy. Lah ini Hotarunya gak apa-apa. Mukanya paling merah-merah doang. Lalu kemudian dengan bantuan Renge dan juga bacotannya Hotaru membuat Sabimaru ini sedikit tersadar. Hotaru yang tadinya hendak diakhiri dihentikan sendiri oleh tangannya Sabimaru. Wah lega, dikasih napas sedikit kayaknya si Hotaru ini. Kalau enggak dari tadi udah modar. Nah setelah itu tiba-tiba ada kejadian yang tak terduga, di mana ada cahaya ilahi turun dari langit. Lah kenapa bisa begitu? Dari mana juga lah ini cahaya bisa muncul kan? Tapi kalau kata Hotaru sih, ini tuh dari UFO-X. Emangnya Kemi bisa menciptakan item juga ya? Nah, yang dimana ketika cahaya itu dipegang, memunculkan senjata baru berupa pedang bernama Excalibur. Terus pas pedangnya dipegang, Hotaru mendapatkan penglihatan yang sama. Kayak dia pertama kali berubah menjadi Gachat. Cuma waktu itu kan yang ngasih bednya Bapak Fuga ya. Nah sekarang ini siapa? Apakah Bapak Fuga juga? Tapi kan dia udah mati. Mungkin sebenarnya masih hidup kali ya. Tapi tinggal di dimensi yang berbeda. Atau yang ngasih emang Kemi UFO-X nya. Karena dia ngelihat tekad Hotaru yang begitu kuat untuk melindungi semuanya. Tapi ya, kalau beneran teorinya kayak begini, wah, ini sih basic sekali ya. Bisa juga dikatakan teori magic.
Cuma gara-gara memiliki tekad yang kuat langsung muncul item. Setelah pertarungan itu selesai, semuanya terlihat depresi, terutama Hotaru ya, yang mungkin merasa paling bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Sabimaru. Nah, dari sini nih karakter development yang kita cari-cari. Hotaru yang tadinya biasa-biasa aja, bahkan sebagian orang yang juga mengatakan naif, ketika dihadapkan dengan situasi genting kayak sekarang ini, proses kedewasaannya itu yang sangat-sangat dinantikan. Apakah berkembang atau flop? Ya, semoga naik lah ya. Biar nggak ada lagi tuh yang ngomong, kaku bet. Mana ekspresinya? Oke guys, itu dia tadi pembahasan Kamen Rider Gachat episode 12. Yang bener-bener seru sih, dari awal sampai akhir intens sekali. Nah, untuk next episode sepertinya bakal lebih seru lagi guys. Soalnya bakal muncul super form baru Gachat, yaitu Cross UFO X. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terutama sama pembahasan gua. Ya udah guys, sampai di sini aja pembahasannya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.